Film diawali dengan dua bocah bernama Brenner dan Cooper yang sedang sangat antusias karena di kotanya ada toko arcade baru yang dibuka. Sekedar info, arcade adalah istilah game-game jadul yang masih model pixel. Nah, berbeda dengan Cooper yang sekedar main, Brenner ternyata mempunyai kemampuan untuk melihat setiap pola permainan. Dari sana, sahabatnya menyarankan untuk mengetes kemampuan Brenner di ajang kompetisi game arcade tingkat internasional. Di tempat acara, keduanya bertemu seorang bocah bernama Ludlow Lemonsov. Kita panggil aja Ludlow yang hobinya menyangkut segala hal terkait konspirasi. Dan suka banget sama salah satu karakter game bernama Lady Lisa. Tak lama kemudian salah satu peserta masuk dan mencuri perhatian, bernama Eddie dengan julukan Fire Blaster. Dengan pembawaan yang angkuh dia sempat meledek Brenner dan Ludlow. Nah, sebelum kompetisi arcade tahun 1982 dimulai, panitia menyampaikan segala pertandingan ini akan direkam dan dimasukkan dalam kapsul. Lalu, Badan Antariksa Luar Angkasa atau NASA yang juga ikut hadir akan meluncurkan kapsul tersebut ke luar angkasa sekedar harapan ditemukan oleh alien, jika ada. Perlombaan pun berlangsung sengit. Brenner, Ludlow, dan Eddie memimpin skor tertinggi di antara banyaknya peserta. Ketiganya masuk semifinal dan Ludlow berhasil mendapatkan posisi ketiga. Nah, tersisa Eddie dan Brenner. Untuk menentukan pemenang akhir, panitia memilih permainan Donkey Kong sebagai penentuan. Di awal permainan, Brenner memimpin pertandingan dengan skor terpaut cukup jauh. Namun, Eddie entah bagaimana bisa kembali membalikkan keadaan. Dan dengan begitu, Eddie dinobatkan sebagai World Arcade Champion. Kekalahan Brenner hari itu masih saja menjadi trauma baginya yang kini telah dewasa dalam mencoba hal baru. Cooper sebagai sahabat sejati masih menyempatkan waktu untuk berbincang dan memberinya semangat. Walaupun siapa sangka ternyata saat dewasa ia berhasil menjadi presiden USA. Tapi Cooper masih sama seperti dulu. Kelakuan idiotnya bahkan mengundang protes warga Amerika. Contohnya, karena ia tak mampu membaca kata malapetaka dalam bahasa Inggris ketika membacakan dongeng bagi anak TK. This was catastrophic. Catastrophic. I got it, sweetheart. You're mean. Leave her alone. Then can't we? Sedangkan untuk saat ini, Brenner hanyalah seorang instalator perangkat elektronik. Saat berpisah, Cooper cuma ngingatin sahabatnya bahwa ia yakin banget temannya yang jenius ini bakal sukses. Cuman butuh keberanian aja. Brenner pun melanjutkan hari dengan mendatangi salah satu kostumer, anak bernama Matty yang minta disettingin beberapa peralatan gaming mewah yang baru dibelikan untuknya. Si Matty ini cukup terlalu polos ke Brenner yang harusnya orang asing. Dengan menceritakan kisah bagaimana orang tuanya bercerai, makanya dapat hadiah peralatan gaming. Katanya bapaknya selingkuh sama gadis umur 19 tahun yang membuat Ibu Matty murka. Mendengar anak yang terlalu ceplas-ceplos, Ibu Matty bernama Violet pun muncul. Dan seketika Brenner terperangah akan kecantikannya. Sontak mulutnya berkata, wow, karena ia pikir Ibu Matty sudah tua dan gemuk makanya diselingkuhin. Si Violet pun yang mendengar pujian Brenner sedikit tersipu malu. Di lain sisi kita berpindah ke salah satu base Angkatan Udara Amerika. Terjadi situasi darurat di mana menurut radar terdapat beberapa pergerakan musuh memasuki wilayah. Musuh ini berhasil memborbardir para tentara dengan senjatanya yang membuat segala yang disentuh menjadi kubus atau disebut pixelite. Ternyata ini bukan serangan dari negara lain, melainkan dari alien luar angkasa. Kembali ke Brenner yang sudah selesai mengerjakan kerjaannya. Ia pun mendatangi Violet untuk meminta tanda tangan bukti pekerjaan selesai. Yang ternyata lagi di kloset pakaian sedang menangis. Ia bercerita baru saja menerima SMS dari mantan suaminya yang hari ini melangsungkan pernikahan dengan selingkuhannya. Setelah cerita panjang lebar, Brenner mencoba memahami cerita Violet dengan menyampaikan cerita penderitaan rumah tangganya yang hampir sama, di mana mantan istrinya selingkuh dengan dokter langganannya dan akhirnya hamil. Suasana pun seakan-akan menunjukkan ketertarikan di antara keduanya, dan Violet memberikan senyuman manis ke Brenner, yang membuatnya tanpa sadar ingin nyosor. Ia pun merasa Brenner terlalu lancang. Belum lagi menurut dia, masa cewek secantik gue mau sama aku Daniel. Brenner yang merasa terhina membalas ledekan.
Namun perdebatan terhenti seketika karena Cooper nelpon memintanya segera ke istana. Guy, I have to go. Saat berhenti di lampu merah, mobil Brenner kembali berpapasan sama Violet yang kebetulan satu arah. Keduanya saling salip dan Brenner dengan pedenya menganggap cewek tadi tergila-gila padanya. Oh, she went from zero to psycho and Steve-O. Yeah, there's a crazy woman follow me. I guarantee. Saat sampai depan pagar istana, barulah Brenner sadar bahwa Violet adalah seorang kolonel. Brenner pun merasa malu, tapi si Violet juga bingung kenapa bisa tukang teknisi seperti Brenner sampai bisa masuk ke dalam gedung istana. Saat depan ruang presiden, Violet dipanggil untuk rapat bersama para petinggi negara dan meledek Brenner yang ia anggap ke sana hanya untuk perbaiki kabel listrik. Namun, sesper presiden tiba-tiba mengatakan, Mr. Brenner, the president is waiting for you in the Oval Office. Somebody's more important. Freddy, can you keep the riffraff out of here? Brenner dipanggil terkait serangan alien subuh tadi. Namun sampai saat ini mereka masih mengira itu merupakan serangan dari negara lain dengan teknologi yang lebih canggih. Cooper yang dulunya seorang maniak game arcade juga yakin itu mirip salah satu game yang pernah ia mainkan. Makanya ia meminta Brenner untuk menganalisa video serangan yang ia perlihatkan. Sementara Cooper harus ke ruangan rapat dulu untuk membahas ini lebih lanjut. Can I sit in the chair? No, you can't. I'm sitting in the chair. Give me a break. Para intelektual dan Dewan Keamanan Negara semuanya berkumpul mencari tahu siapa yang berani melakukan penyerangan tadi. Mereka mulai menebak-nebak, mulai dari negara Iran lah sampai Google pun ikut dituduh. Well, we should be thinking Google. So, let's blow up Google. Cooper dengan agak ragu mengutarakan teorinya bahwa mereka diserang oleh Galaga yang merupakan salah satu nama game arcade. Then let's blow Galaga to hell. Who's Galaga? Tiba-tiba, Brenner dengan PD-nya masuk ke ruangan dan mengkonfirmasi bahwa yang mereka lawan benar adalah Galaga. Namun Galaga dengan versi tahun 1982. Brenner sangat menghafal pola permainan setiap game yang pernah ia mainkan. Cuman argumennya ini dibuang mentah-mentah, mengingat ia bukan siapa-siapa. Lalu sebuah hal konyol untuk mempercayai bahwa negara diserang oleh sebuah video game. Brenner pun kesal dan sebelum keluar, semua anggota petinggi negara itu sempat di-roasting olehnya. Gandalf and Harry Potter in the same room. Oh, the sandwich guy is here. Told you. Di tengah jalan pulang, Brenner kaget karena di jok belakang tiba-tiba ada orang lain. Yang ternyata Ludlow. Awalnya Brenner ragu sampai ia mengutarakan teori konspirasi soal matinya John F. Kennedy. Ludlow mengajak Brenner untuk ke rumahnya walaupun tadinya pikir harus membiusnya terlebih dahulu. Makanya ia menyelinap di jok belakang. Anyway, sesampainya di sana terlihat jelas kalau Ludlow pecinta konspirasi sejati. Dan yang paling penting, cintanya terhadap karakter Lady Lisa masih sama dari dahulu. Dia sampai buat komik dengan judul Seandainya Lady Lisa Beneran Nyata. Aduh, wibu. Kembali ke topik utama. Ludlow menceritakan ia mempunyai sahabat bernama Bau-Bau di wilayah yang diserang oleh Galaga tadi subuh. Makanya ia meretas server pemerintah untuk memastikan kabar dari temannya tersebut. Di tengah seriusnya presentasi, nenek Ludlow menanyakan bagaimana soal titipan belanjaan pasar tadi. Dan betapa berbaktinya Ludlow kepada neneknya dengan menjawab, Oke, kembali ke teori konspirasi Ludlow. Ingat gak katanya waktu mereka lomba arcade tahun 1982, NASA mengirim hasil rekaman pertandingan ke luar angkasa. Nah, kemungkinan besar ada alien yang menemukan rekaman tersebut dan menganggap itu adalah sebuah tantangan perang. Makanya mereka mengirimkan pasukan berdasarkan karakter video game. Ia juga menemukan sebuah siaran semalam yang kebetulan direkam, berisikan interupsi video dari makhluk planet lain yang menyamar dengan karakter manusia, menyampaikan pesan tantangan perang dengan metode game arcade. The winner takes the loser's planet. You've already lost. Brenner dan Ludlow segera ke istana menyampaikan soal ini ke presiden. Cuman Cooper masih kurang yakin dengan info yang disampaikan. Padahal nih di video makhluk asing itu sudah dijelasin juga berapa lama dan di mana pertandingan akan dilangsungkan. Yang kemungkinan untuk pertandingan selanjutnya di daerah India. Oh iya, satu penjelasan terakhir soal peraturan pertarungan antar planet ini. Karena mengambil acuan dari game arcade, artinya pertarungan terdiri dari 3 ronde, di mana bumi kalah pada ronde pertama kemarin. Dan planet pertama yang berhasil duluan memenangkan 3 jenis pertandingan, maka ia yang menang. Cuman sekali lagi, Cooper takut salah mengambil keputusan dan memperburuk citranya sebagai presiden. Dan benar saja,
perang selanjutnya terjadi di India, tepatnya di Taj Mahal. Setelah 1 dari 7 keajaiban dunia hancur, barulah Cooper yakin sama perkataan Brenner dan Ludlow. Keduanya akhirnya diikut sertakan dalam mempersiapkan pasukan yang akan bertarung di titik selanjutnya. Mereka pun dibawa ke fasilitas lab rahasia yang ternyata dipimpin oleh Kolonel Violet. Good morning, Michael. Di lab, si kolonel cantik ini menjelaskan musuh mereka terbuat dari energi cahaya, makanya tak dapat dihancurkan dengan peluru dan benda padat lainnya. Tapi kini mereka telah berhasil membuat senjata untuk mengalahkannya, semacam meriam laser. Ada sekitar 30-an anggota pasukan elit khusus Amerika telah dipilih untuk dilatih. Brenner sama Ludlow diminta untuk memberikan sepatah dua kata sebelum melatih mereka semua. Awalnya si Ludlow ini ketakutan untuk berbicara, tapi sekalinya ngomong, tiba-tiba kayak kerasukan. Your worst nightmare! Women, baby, man, people! Here's where the cast of magic bite! You Magina! When you do you feel me, sailor? I can't move. Let me help you. Hey. Latihan pun dimulai, dan Brenner memberikan contoh setiap permainan yang kemungkinan akan dipertandingkan. Ludlow juga memberikan semangat kepada prajurit dengan cara yang tak wajar. Di waktu yang singkat, mereka berusaha memberikan pelatihan yang terbaik. Akhirnya, hari pertarungan pun dimulai. Kali ini berlokasi di London. Para pasukan segera bersiap di lokasi 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Brenner dan Ludlow ikut mendampingi untuk memberikan arahan. Namun para petinggi militer, baik dari Amerika maupun Inggris, tetap aja nih memandang Brenner sebelah mata. Ia bahkan dihina di depan orang banyak. Please return. Yeah. We know where to find you. All right. Now book it off. Di tengah gelapnya malam, pertandingan dibuka dengan beberapa jamur piksel jatuh dari langit. Dan tak lama kemudian disusul oleh monster kelabang. Brenner memberikan arahan untuk memenangkan pertandingan, mereka harus membaca pola pergerakan para centipede. Sayangnya, para pasukan ini masih juga belum bisa melihat pola permainan seperti Brenner. Alhasil, satu tentara harus tewas di peperangan. Brenner yang tak tahan lagi melihat situasi, memberanikan diri maju di garda terdepan. Kemampuannya dalam menggunakan senjata laser ternyata jago banget. Bisa dibilang, satu ronde itu dimenangkan sendiri oleh dirinya. Ronde kedua akan dimulai. Brenner meminta bantuan Ludlow untuk ikut bertarung, namun dilarang sama si kakek kepala militer. Cooper sebagai presiden akhirnya memerintahkan langsung buat kedua gamers ini mengambil alih pertarungan. Dan scene di sini gokil banget. Dua pemain legendaris kembali beraksi. Di saat Brenner dengan santainya menghadapi musuh, ada salah satu musuh yang lepas dan hampir memakan kedua petinggi militer. Kembali, salah satu centipede keluar dari arena dan menuju pemukiman warga. Brenner pun mengejarnya, sedangkan Ludlow berjaga di lokasi. Kejar-kejaran terjadi. Walaupun ada adegan kocak nenek-nenek tetap senam padahal ada monster di belakangnya. Dan dengan begitu mereka berhasil memenangkan pertarungan. Malam ketika di bar, Eddie dan Ludlow kini dipandang sebagai pahlawan. Tentu saja masih ada 2 pertandingan lagi yang harus dimenangkan. Belum lagi si alien tadi mengirim pesan pertandingan selanjutnya bakal lebih sulit. Hal ini mengingatkan Ludlow ada satu pemain terbaik lagi yang harus ikut bertarung. Yap, Eddie si Fire Blaster. Ternyata, menurut info, Eddie kini mendekam di penjara akibat kejahatan penipuan dalam jumlah fantastis. Tidak hanya ukuran badannya yang masih sama, tapi perilakunya juga tetap sombong dan banyak bacot. Makanya Brenner sempat kesal. Cooper secara pribadi menawarkan hukuman Eddie bakal dikurangi kalau mau bekerja sama ikut bertarung. Namun Eddie yang mantan penipu mulai memberikan tawaran lain. Mulai dari dia maunya dikasih pulau gratis oleh negara, bebas pajak seumur hidup, sampai diaturin kencan sama pemain tenis terkenal. Akhirnya, karena waktu semakin mepet, Cooper menyetujui beberapa tawaran. Cukup soal bebas pajak dan diaturin kencan sama si pemain tenis top dunia di istana. Selesai negosiasi, Violet ngasih tahu. Sebentar malam, pertandingan selanjutnya akan diadakan di New York. Game arcade di pertarungan kali ini yaitu Pac-Man.
Mengingat game Pac-Man, maka aturan mainnya untuk membunuh Pac-Man mereka tak bisa menembak kayak kemarin, melainkan harus pakai hantu-hantu kecil yang kejar Pac-Man, dalam hal ini mobil yang dimodif dan dilapisi medan energi. By the way, karena ini perang antar planet, makanya sampai pencipta game Pac-Man pun dihadirkan untuk memenangkan pertarungan. Dialah Profesor Iwatani. Let's locate and eliminate. Di tengah kacaunya New York, mereka berempat memasuki arena pertarungan. Pac-Man yang kita kenal harusnya on the good side, malah jadi sebaliknya kali ini. Makanya Prof. Iwatani mencoba menyadarkan ciptaannya untuk kembali ke jalan yang benar. Dan akhirnya berujung tragis. I will talk to him. He's my son. My sweet little boy. I'm so proud of you. Good boy. Mereka mulai mengejar Pac-Man dengan strategi berpencar hingga menyudutkannya. Dan Pac-Man butuh ditabrak 3 kali untuk bisa memenangkan pertandingan. Awalnya, mereka berhasil dengan mudah mencetak 1 poin. Sampai Pac-Man memakan butir yang membuatnya membalik keadaan. Dudlow entah kenapa diincar duluan hingga membuat kendaraannya hancur. Hampir aja ia mati sebelum ia minta maaf ke neneknya. Untung, Eddie datang dengan cepat dari samping menyelamatkannya. Game dilanjutkan dan sekali tabrakan lagi, Brenner dan kawan-kawan akan menang. Mereka kembali mengejar. Eddie yang terlalu semangat sampai jatuh ke sungai. Nah, sayangnya sisa Brenner. Namun kembali lagi, Pac-Man mendapatkan butir yang membuatnya bisa memakan para hantu. Di sini Brenner jenius sekaligus nekat. Dia menyetir mundur sambil menghitung. Sampai akhirnya, Pac-Man terpancing memakan Brenner ketika detik kekuatannya habis. Kemenangan malam itu membuat mereka bertiga semakin terkenal dan dianggap sebagai penyelamat bumi. Oh iya, sekedar info, pemenang setiap pertandingan berhak mengambil sesuatu dari pihak lawan yang dianggap sebagai trofi. Waktu serangan pertama, seorang prajurit Angkatan Udara Amerika diambil. Lalu waktu serangan kedua, karena kalah, seorang pria India juga diambil oleh alien. Nah, pas bumi menang kemarin ada trofi yang muncul di kamar nenek yang suka aerobik. Dan untuk kemenangan game Pac-Man, mereka mendapatkan Q-Bar sebagai trofi. Sebagai rasa terima kasih terhadap Brenner dan anggotanya, negara mengadakan pesta perayaan. Brenner juga berhasil mengajak Violet untuk menjadi teman kencannya malam itu. Sedangkan Ludlow dengan senang hati menyumbangkan lagu yang ternyata suaranya cukup bagus. Eddie sendiri mendapatkan kesempatan untuk berkencan dengan salah satu atlet tenis yang ia dambakan. Namun ternyata perasaannya tak terbalaskan. Di tengah kegembiraan pesta, si alien kembali mengirim pesan. Tapi bukan pesan pertarungan selanjutnya, melainkan pesan menuduh makhluk bumi telah curang di pertandingan kemarin. Makanya kemenangannya tak dianggap dan dalam waktu 7 jam lagi, mereka akan melakukan invasi besar-besaran. Di tengah kekacauan, Matty menyadari ini semua adalah ulah si Eddie. Hal ini ia ketahui dari kacamata Eddie yang dipungut saat dirinya nyemplung ke sungai kemarin. The Pac-Man cheat code for super speed? Tapi tak lama kemudian, si alien datang ke gedung untuk mengambil trofi kemenangannya. Dan dalam hal ini, Matty diangkut ke kapal luar angkasa. Violet, Brenner, dan Ludlow dalam sekejap dianggap gagal menyelamatkan bumi. Violet yang ingin menyelamatkan putranya tak bisa berkutik tanpa senjata laser yang saat ini telah disita. Keesokan paginya keadaan kota kacau balau akibat serangan masif. Brenner dan lainnya berusaha menuju ke arah bawah kapal musuh dan mencari cara agar bisa masuk ke dalamnya. Di tengah jalan, mereka hampir saja mati. Untung Cooper datang. Tak hanya menyelamatkan mereka, tapi Cooper juga berhasil membawa lari senjata laser dari lab untuk Brenner. Love off. Yeah. That's it. Thanks for being my friend. Of course, buddy. I love you. Mereka pun berpencar. Brenner, Violet, dan Cooper menuju kapal induk musuh. Sedangkan Ludlow sibuk menyelamatkan warga. Sampai di mana tak sengaja ia bertemu dengan salah satu musuh dengan karakter game yang ia dambakan selama ini. Benar sekali, si Lady Lisa. I used every birthday wish. Keduanya pun bertarung, tapi tetap saja Ludlow luluh di hadapan wanita impiannya. Ia menyerah dan mencoba menyampaikan perasaannya selama ini. Akibat ketulusan cinta Ludlow, Lady Lisa akhirnya luluh dan keduanya saling jatuh cinta.
Eddie setelah melarikan diri akhirnya kembali muncul dan ikut membantu Ludlow. Introduce me to your girlfriend, fiance. Kembali ke kelompok Brenner dan kawan-kawan. Mereka berhasil ke dekat kapal musuh yang ternyata memang kehadirannya telah ditunggu-tunggu oleh petinggi alien. Brenner diberi kesempatan untuk mengikuti satu pertarungan lagi di atas kapal. Dan jika menang, seluruh serangan terhadap bumi akan dibatalkan. Begitu mereka naik ke kapal musuh, ternyata langsung masuk ke arena pertarungan dengan game Donkey Kong. Satu-satunya permainan yang Brenner sulit untuk membaca polanya. Belum lagi ya masih trauma akan permainan ini akibat kejadian turnamen 1982. Namun Matty memberitahu kecurangan Eddie saat Brenner lomba dahulu. Mendengar kenyataan itu, ia pun langsung kembali memiliki mental juara, melewati segala gentong sampai akhirnya mengalahkan Donkey Kong. Dan dengan begitu hancurlah juga seluruh pasukan game yang menyerang warga di kota. Namun karena Lady Lisa ini termasuk pasukan musuh, makanya ikut lenyap. Dan Ludlow harus kehilangan pujaan hatinya. Brenner, Cooper, dan lainnya akhirnya dikembalikan ke daratan setelah berdamai dengan para alien. Eddie langsung meminta maaf atas ulahnya dan mengakui Brenner sebagai yang terbaik. Ludlow yang masih sedih kembali ceria setelah Q-Bird berubah wujud ke Lady Lisa. Dan keduanya berciuman, walaupun cukup aneh mengingat wujud sebelumnya. But no one else is weirded out by this? Alhasil mereka semua akhirnya berbahagia akan perang berakhir. Brenner kini bukan lagi seorang tukang listrik biasa, dan ia juga berhasil mendapatkan hati Violet. Sekedar cuplikan tambahan di akhir film, setelah setahun kemudian, Ludlow menikah dengan Lady Lisa dan memiliki beberapa anak dalam bentuk Q-Bird.